Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rahidatul Laila Agustina. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah konsep dasar PKN SD yang berjudul Konstitusi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 secara berurutan sesuai dengan urutan penyampaian presentasi. Dimulai dari saya sendiri, Anissa Lestari, dan teman saya, Leni Widya Astuti. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Pendapat lain mengatakan bahwa arti konstitusi adalah dokumen yang di dalamnya terdapat aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan. Pengertian konstitusi menurut para ahli, pengertian konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Tujuan konstitusi: 1. Membuat batasan kekuasaan bagi penyelenggara negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam hal ini, konstitusi membatasi kekuasaan penguasaan sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. 2. Konstitusi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasaan dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dan melakukan haknya. 3. Konstitusi juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri dengan kokoh. Fungsi konstitusi: 1. Sebagai sumber hukum tertinggi. 2. Sebagai alat untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara. 3. Sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan rakyat di dalam suatu negara. 4. Sebagai piagam lahirnya suatu negara. 5. Sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat. 6. Sebagai simbol persatuan rakyat suatu negara. 7. Sebagai rujukan identitas dan lambang negara. Materi yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Leni Widya Astuti. Dipersilahkan. D. Sifat konstitusi. 1. Konstitusi bersifat luas. Dalam hal ini, konstitusi dapat berubah melalui prosedur seperti membuat undang-undang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. 2. Konstitusi bersifat kaku, yaitu undang-undang yang sulit atau tidak bisa diubah sampai kapanpun, atau hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang. Macam-macam konstitusi. Yang pertama, konstitusi tertulis, yaitu suatu naskah atau dokumen yang di dalamnya terdapat penjelasan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah serta menentukan bagaimana cara kerja badan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis ini disebut juga dengan undang-undang dasar. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis, yaitu suatu aturan atau norma yang tidak tertulis yang telah ada dan dilaksanakan oleh pelanggaran negara. Konstitusi ini disebut juga dengan istilah konvensi.